Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang kami hormati Al-Mukarram Kiai Haji Idrus Romli yang sudah ada di depan kita semua, yang kami hormati Dewan Penasihat Masjid, seluruh pengurus Masjid Alilas Labuhan Ratu, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimahullah yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan keridhaan dan keberkahan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita semua mendapatkan nikmat iman dan Islam, nikmat sehat lahir dan batin, serta nikmat kesempatan untuk bersama-sama mengikuti rangkaian agenda dakwah bersama Kiai Haji Idrus Romli. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita sampaikan pada suri teladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tertib rangkaian safari dakwah pada malam hari ini yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Mukarram Kiai Haji Idrus Romli. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua paparan dari perkenalan komunitas sahabat hijrah Lampung, kemudian berikutnya acara inti yaitu ceramah agama atau tausiah, dilanjutkan dengan zikir dan doa, dan terakhir penutup. Mengharap ridha dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita dengarkan paparan dari perkenalan komunitas sahabat hijrah Lampung yang insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Rizki Maulana Ibrahim. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi washabihi ajmain. Terima kasih pada DKI Masjid Al-Ikhlas sudah mengizinkan kami untuk dakwah di masjid safari dakwah bersama Kiai Haji Idrus Romli untuk kegiatan kita pada bulan Juli ini. Ya, mungkin komunitas sahabat hijrah Lampung adalah komunitas yang bergerak ke anak-anak muda khususnya di kota-kota Lampung. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman sekalian sudah tahu organisasi ini yang sudah berdiri, yang sudah ada di kota Lampung sudah 5 tahun lebih. Insyaallah tahun ini sudah 5 tahun dan kami sudah bergerak. Alhamdulillah beberapa ustaz alim ulama kita adakan kegiatan dakwah di Provinsi Lampung. Terakhir kita di bulan Juni Ramadan bersama Ustaz Anwar Taki, terus kemarin Ustaz Zulkifli Muhammad Ali, Ustaz Akhir Zaman, dan mungkin Masjid Al-Ikhlas salah satunya sering kita datangkan ulama-ulama yang ada di luar Lampung. Salah satunya Kiai Idrus Romli yang kita safari dakwah kegiatan di Provinsi Lampung. Mungkin itu saja perkenalan dari komunitas sahabat hijrah Lampung. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan. Kami ucapkan terima kasih kepada tim
Kemudian kami juga mengucapkan jazakallahu khairan kepada saudara Arif yang sudah mengumandangkan azan. Mudah-mudahan dakwah azannya dapat berkembang dengan baik dan senantiasa mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, acara rangkaian inti pada malam hari ini adalah Safari Dakwah dengan tema membentengi umat Islam dari paham Wahabi, Islam liberal dan Syiah. Dan insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Idrus Romli. Kepada Kiai, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nashril haqqi bil haqq wal hadi ila shiratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa qadarihi al-'azim amma ba'du. Para asatidz, para alim, para guru yang saya muliakan dan saya hormati, jajaran pengurus DKM Masjid Al-Ikhlas yang juga saya hormati, para tokoh masyarakat yang saya hormati, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita berkumpul bersilaturahmi di tempat yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan perkumpulan ini menjadi pertanda besok di akhirat kita berkumpul lagi. Bersama baginda Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Yang ingin saya sampaikan pada malam ini adalah tentang pentingnya kita menjaga agama kita, menjaga keimanan kita. Mengapa? Karena sekarang ini umat Islam menghadapi banyak tantangan. Ada tantangan politik, tantangan ekonomi, dan yang paling berat itu tantangan akidah, tantangan keimanan. Ini yang paling berat. Mengapa paling berat? Kalau orang ini ya hanya misalnya politik, tantangan politik, misalnya Pilpres, dulu orang Lampung dukung Prabowo, orang Jawa banyak yang mendukung Jokowi, lalu kalah, Prabowo kalah, tapi walaupun kalah ternyata jadi menterinya, akhirnya menang juga, ya kan masalah, kalah menang ya selesai. Kalau politik, nah kalau masalah akidah ini kita ini kalah bahaya. Berarti apa? Berarti ada dari kita orang-orang kita yang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini pentingnya. Di dalam Al-Quran kita perlu tahu siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik golongan yang dikeluarkan bagi umat manusia. Kalian umatnya Rasulullah ini golongan terbaik yang dikeluarkan bagi umat manusia. Apa maksudnya umatnya Rasulullah ini golongan terbaik? Maksudnya
umatnya Rasulullah ini lebih baik, lebih mulia, dan lebih utama daripada umatnya nabi-nabi terdahulu yang masih lurus berjalan di atas ajaran tauhid. Itu maksudnya golongan terbaik. Jadi umatnya Rasulullah ini lebih baik, lebih mulia daripada umatnya Nabi Adam, daripada umatnya Nabi Nuh, daripada umatnya Nabi Idris, daripada umatnya Nabi Ibrahim, daripada umatnya Nabi Syuaib, Nabi Saleh, Nabi Lut, dan Nabi-Nabi yang lain. Ini umatnya Rasulullah. Mengapa umatnya Rasulullah lebih mulia, lebih utama, lebih baik daripada umat para nabi terdahulu? Apakah karena paling banyak beribadah, paling banyak beramal? Bukan namanya. Karena kalau dilihat dari segi ibadah dan amal, umatnya Rasulullah kalah dengan umatnya nabi-nabi terdahulu. Umatnya nabi-nabi dulu itu orangnya besar-besar, umurnya panjang-panjang. Bayangkan, umatnya Nabi Adam itu tingginya rata-rata 30 meter. Umatnya Nabi Adam, kita akan sampai 2 meter. Jadi tingginya 30 meter, besarnya 3 meter setengah. Usianya di atas 1000 tahun. Ada yang 1200, 1500, 1700, 2000, 2500. Itu umatnya Nabi Adam. Usianya panjang, orangnya besar. Jadi beribadah itu lama dan kuat. Ini umat dulu. Pada masa generasi Nabi berikutnya oleh Allah sudah mulai dikurangi. Orangnya tambah pendek, usianya dikurangi. Di umurnya usianya dikurangi. Pada masa Nabi berikutnya dikurangi lagi. Nabi berikutnya kurang lagi sampai Nabi kita berapa usianya? 63 tahun. Karena Nabi kita ini usianya 63 tahun, maka umatnya ya kira-kira segitu, kurang lebih 63. Makanya sabda Rasulullah SAW, likulli syai'in hasad wa hasadu ummati baina as-sittin wa sab'in. Setiap sesuatu ada masa-masa panennya. Kita tanam jeruk ada masa panennya. Kalau enggak dipanen busuk. Ini tanam salah ada masa panennya. Lalu apa lagi? Anggur ini ada masa panennya. Kalau enggak dipanen rusak busuk. Apa saja? Orang ternak kambing, ternak ayam ada panennya. Nah, lalu kata beliau, wa hasadu ummati baina sittin wa sab'in. Masa-masa panen umatku antara 60 dan 70 tahun. Jadi umatnya Rasulullah ini masa panen dipanggil oleh malaikat Israel, malaikat Maut, antara 60 dan 70. Karenanya kita ini kalau sudah masuk usia 60 yang rajin ke Masjid Al-Ikhlas. Mengapa? Ini masa-masa panen. Entah kapan malaikat maut mau datang, tapi pasti datang dan gak akan gagal. 60, antara 60 dan 70. Kalau sampai 70 belum dipanen, berarti dapat bonus. Dan bonus itu ya tidak akan nambah 70 lagi. Ya nambah berapa? Apa 75, 77, 80 itu jarang masa sekarang. Ini masa panen. Kemudian usianya pendek-pendek, yang orangnya kecil-kecil. Apalagi orang Indonesia. Orang Indonesia ini rata-rata di bawah 2 meter. Karenanya walaupun tiap hari jamaah umroh yang paling banyak berangkat dari Indonesia sampai di Masjidil Haram gak kelihatan. Mengapa? Kecil-kecil. Makanya kita ini kalau tawaf ya, kalau umroh di sini kan mazhabnya Syafi'i kalau itu. Kalau sentuh bersentuhan dengan perempuan batal.
kalau ke Mekah jangan ikut mazhab Syafi'i. Kun Hanafi, mengapa gak selesai tawafnya? Karena muter dapat 5 meter ya, keliling dapat 5 meter. Nanti ada orang India, orang Turki, orang yang besar-besar itu tangannya kena muka kita. Karena orang Indonesia gitu. Nah, umatnya Rasulullah ini orangnya kecil-kecil, usianya pendek-pendek, tapi lebih utama daripada umat para nabi terdahulu. Artinya ya umat-umat Islam yang umatnya Rasulullah lebih mulia, lebih utama. Kalau dengan orang kafir yang ada sekarang gak bisa disamakan. Mengapa gak bisa? Karena menurut Al-Quran orang kafir itu levelnya seperti binatang, seperti hewan, bahkan lebih rendah daripada hewan. Ulaika kal-an'am bal hum adall. Orang-orang kafir itu seperti hewan, bahkan lebih sesat daripada hewan. Lebih sesat di orang kafir. Gak bisa disamakan dengan orang Islam. Nah, umatnya Rasulullah lebih mulia daripada umat para nabi terdahulu. Mengapa lebih mulia? Karakternya ada 3 yang diterangkan dalam Al-Quran. Apa? Yang pertama dan kedua, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu selalu menyuruh kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Umat Islam ini dimanapun berada, lalu berkumpul, pasti ada yang ngajak bangun masjid, lalu mendirikan TPQ, pendidikan Al-Quran, mendirikan madrasah diniyah, ngajak kajian keagamaan, kuliah subuh, kultum, kuliah malam. Ini umat Islam dimanapun berada, memang ada karakter ngajak kebaikan. Dan umat lain gak seperti itu. Gak ada umat lain seperti itu. Ngajak seperti umat Islam istiqomah. Umat Islam ini dimanapun amar ma'ruf, juga nahi munkar. Kalau ada kemungkaran diprotes. Misalnya di sini perumahannya Muslim, banyak orang Islam ya, kampung mayoritas. Ada tetangga Muslim kok mencurigakan. Pasti tetangga-tetangganya kasar kusuk lalu protes didatangi. Jadi amar ma'ruf nahi munkar. Jangankan umat Islam yang di sini saudara, kadang-kadang ada saudara kita kerja di Hong Kong, kerja ke Korea, kerja ke Jepang, kerja ke Amerika, ke Kanada. Nanti sesama pekerja dari Indonesia yang Muslim komunikasi melalui WhatsApp. Setelah komunikasi, ketemu kawan-kawannya di mana, janjian. Tiap hari libur kerja mereka ketemu. Setelah ketemu, dilihat di antara mereka siapa kira-kira yang wajahnya agak musnah, diminta kasih tausiah. Padahal di Indonesia agak laku, tapi di luar dipanggil ustaz. Nanti disuruh bimbing baca Yasin, baca apa, kasih. Lalu kalau ada libur panjang, mereka kumpulkan uang. Setelah uangnya banyak, maka diundang ustaz-ustaz dari Indonesia. Kita ini pernah diminta ke Hong Kong, diminta ke Korea. Itu yang undang bukan orang Korea. Kita gak bisa bahasa Korea. Orang Korea gak bisa bahasa Indonesia. Itu yang undang ya orang Sumatera, orang Jawa, orang Kalimantan yang jadi TKI di sana. Undangannya 1 minggu saudara. Padahal acaranya cuma 2 jam. Sisanya itu untuk rekreasi dan jalan-jalan. Ini kalau undangan luar negeri. Sebentar lagi tadi saya dapat surat dari Amerika dan Kanada diminta datang ke sana. Saya ini bingung ke Amerika Kanada karena saya biasanya dari dulu sudah lama kemana-mana pakai sarung. Naik pesawat tuh pakai sarung, nggak pernah pakai celana. Boleh nggak ke Amerika pakai sarung? Karena nggak tahu cara pakai
ini karena cari hujan tempat agak dingin, hanya pakai jubah. Nah, ini artinya apa? Umat Islam ini memang punya karakter amar ma'ruf nahi munkar. Karena umat Islam ini punya karakter amar ma'ruf nahi munkar, umat Islam ini istimewa. Apa istimewanya? Mayoritas umat Islam selalu istiqamah mengikuti ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karenanya tanda-tandanya Ahlus Sunnah itu ajarannya diikuti mayoritas. Mengapa mayoritas? Sabda Rasulullah SAW, Inna Allah la yajma'u ummati ala dhalalah. Sesungguhnya Allah tidak akan menghimpun umat, mengumpulkan umatku di atas kesesatan. Artinya apa? Kalau umat Islam ini bersepakat, gak mungkin salah. Itu ijma pasti benar. Karenanya ijma ini menjadi dasar. Itu kalau umat Islam bersepakat. Kalau umat Islam gak sepakat, terjadi perbedaan pendapat, maka apa yang menjadi standar kebenaran? Barometer ukuran kebenaran yang harus kita ikuti. Sabda beliau, fa idza ra'aytum ikhtilafan fa'alaykum bis-sawatil aqwa. Apabila kalian melihat terjadinya perbedaan pendapat, maka berpeganglah dengan golongan mayoritas. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, kita diperintahkan ikut mayoritas. Mengapa mayoritas? Mayoritas ini yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa orang mayoritas? Umat Islam ini umat terbaik. Di dalam golongan mayoritas itu ulamanya ramai dan mereka selalu amar ma'ruf nahi munkar. Umatnya dijaga oleh ulamanya, karenanya gak akan tersesat. Jadi pentingnya kita mengikuti mayoritas. Karenanya saudara, ajaran-ajaran, amalan-amalan yang kita terima dari ulama-ulama dulu di Lampung, di Jawa, Sumatera. Lalu ada orang baru datang, orang baru bilang ini bid'ah, bilang ini sesat, gak perlu didengar. Mengapa? Yang kita jalankan ini amalan umat Islam mayoritas. Dalilnya kuat, jangan bicara dalilnya. Sudah pasti kuat, banyak ulama. Ini tahun 2018. Saya diundang ke Sikli di Pidi. Pidi itu mana? Aceh. Ajarannya tabligh akbar. Pakai sound system di halaman bukan di masjid. Sound systemnya menghadap kampung sebelah. Besar soundnya. Saya tanya sama mereka, mengapa ini menghadap ke sana? Kata mereka, Pak Kiai, itu kampung Wahabi. Kita ini mendatangkan Pak Kiai memang untuk mereka. Apa mereka benar? Pasti Pak Kiai ini sudah malam, mereka sudah pulang kerja. Jangan-jangan tidur, dijamin gak bisa tidur. Ini sound sistemnya full. Mereka gak bisa tidur sampai jam 1 malam. Orang Aceh ini kalau tabligh akbar biasanya minta ceramah 3 jam. Yai, orang-orang minta ceramahnya 3 jam. Nanti tanya jawab jangan lama-lama, cukup 1 jam. Karena ceramahnya 3 jam, di meja depan saya ini minumannya banyak. Ada yang hitam, ada yang kuning, ya. Kemudian ada yang pakai kaleng, yang macam-macam. Karena kalau ini ya cukup 2 ini kan lama ya. 2 jam. Lalu dibuka tanya jawab. Asalnya saya tanya, kamu mau tanya apa? Pak Kiai, kata orang Wahabi tahlil itu gak ada dalilnya. Saya tanya sama dia, tahlil yang kamu maksud itu yang mana? Apa tahlil yang bacaannya itu? Kita kalau ada orang meninggal kan baca tahlilan atau tidak, atau hidangan makanan yang kita sebutkan durian.
Yang mana yang gak ada dalilnya? Sama nih, gak ada dalilnya, gak ada semua. Loh, masa amalan mayoritas umat Islam gak ada dalilnya? Ulama kita ini ramai, gak mungkin gak ada dalilnya. Ulama kita ini bukan ulama kaleng-kaleng, saudara. Bukan ulama KW-KW, tapi memang benar-benar ulama. Jangan dibilang gak ada dalilnya. Kamu kalau tanya dalil, kata orang Jawa, jaluk piro. Apa jaluk piro? Minta berapa? Kalau nanti kemarin minta berapa, tanya lagi wani piro. Apa wani piro? Berani berapa? Ini banyak orang Jawa ya. Lampung ini banyak orang Jawa ya. Dari kemarin saya diajak ngomong Jawa sama orang di Lampung. Tapi ada kami dengan Jawa. Dulu kan satu pulau kan nyambung. Krakatau merendah akhirnya bisa. Ya mudah-mudahan ada ledakan lagi. Katanya minta dijelaskan. Saya bilang tahlil. Kalau yang dimaksud tahlil itu bacaan zikir untuk orang mati. Jangan dibilang gak ada dalil. Mengapa? Siapa yang pertama kali baca zikir untuk orang mati? Yang pertama kali baca zikir untuk orang mati bukan kiai dari Jawa, bukan Buya dari Sumatera Barat, bukan tuan guru dari Kalimantan Selatan, bukan aku dari Aceh. Siapa yang pertama kali baca zikir untuk orang mati adalah baginda Rasulullah saudara yang pertama kali baca zikir untuk orang mati. Gimana? Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Al-Hakim At-Tirmidzi, riwayat Al-Baihaqi, riwayat Hanad bin As-Sari dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Sayyidina Jabir berkata, kharajana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman ila Sa'd bin Mu'adz yauma tuwfi. Kami pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari menuju kediaman sahabat Sa'd bin Mu'adz pada hari beliau meninggal dunia. Ada sahabat meninggal dunia, lalu Rasulullah bersama para sahabat pergi ramai-ramai taziah. Falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma dufina wa suwiya alaihi turab. Setelah Rasulullah bersama para sahabat mensolatkan jenazahnya, lalu jenazah itu dikubur, lalu kuburnya ditutup rata dengan tanah. Jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawqa qabri. Rasulullah masih duduk-duduk di atas kuburnya. Dan langsung pergi. Apa yang beliau lakukan? Faqal subhanallahi tawilan. Lalu Rasulullah membaca subhanallah dalam waktu yang lama. Subhanallah, subhanallah, subhanallah lama. Fasabbahna ma'ahu. Para sahabat juga baca subhanallah. Thumma qala Allahu Akbar. Setelah lama lalu Rasulullah baca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lama. Fakabbarna ma'ahu. Para sahabat baca Allahu Akbar. Dalam satu riwayat Rasulullah membaca la ilaha illallah. Para sahabat baca. Setelah lama falamman syarafa, ketika Rasulullah selesai berhenti baca zikir itu, qilalah, sebagian sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, ma laka tusabbihu fa tukabbir. Hai Rasulullah, mengapa engkau tadi baca subhanallah lalu baca Allahu Akbar? Kenapa gak langsung pergi? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, laqad tadayyaqa ala hadzal 'abdi shalih qabruhu. Sungguh hamba Allah yang saleh ini tadi benar-benar dijepit oleh kuburan. Ada orang saleh dijepit kuburan. Kira-kira yang gak saleh bagaimana? Kira-kira. Kata para ulama, hadis ini hadis alam kubur yang mengerikan.
yang dikubur orang soleh, yang mensolatkan jenazahnya juga Rasulullah, yang mendoakan Rasulullah dijepit oleh alam kubur. Kita ini nanti yang mensolatkan siapa kira? Rasulullah sudah tidak ada. Karenanya di sini, di daerah sini, kalau ada ulama, ustaz, hajat tinggal di sini, tinggal di kampung kami orang ustaz. Berapa? Nanti kalau kita ada yang meninggal, ada ustaznya yang mensolati. Biar gak kalian yang mensolati. Perlu, insya Allah di sini ada. Ini Rasulullah yang mensolatkan. Hendak orangnya soleh dijepit oleh kuburan. Kata beliau, sabda Rasulullah, hatta khasyib ala yufurja. Saya khawatir orang ini tidak dilepas dari jepitan kuburan. Karenanya dibacakan zikir hatta farrajallahu hingga Allah melepasnya dari jepitan kuburan. Nah, berdasarkan hadis ini, kata para ulama, zikir yang kita baca untuk orang mati itu bermanfaat. Sahabat Sa'ad bin Mu'adz ini meninggalnya istimewa saudara. Mengapa istimewa? Kira-kira 1 bulan sebelumnya ada informasi, sebulan lebih sebelumnya ada informasi masuk kepada Rasulullah. Orang-orang musyrik di Mekah dan sekitarnya memobilisasi, mengumpulkan 10.000 tentara untuk menyerbu kota Madinah tahun ke-5 Hijriah. Padahal umat Islam di Madinah gak sampai 10.000. Tentaranya yang menyerbu 10.000. Akhirnya apa? Rasulullah melakukan rapat istimewa, rapat konsultasi dengan para sahabat. Ini mau gimana menghadapi musuh? Lalu ada sahabat dari Persia, Sayyidina Salman Al-Farisi, menyampaikan usulan, Rasulullah, kita gak perlu keluar. Kami di Persia biasanya kalau musuh ini akan menyerang dengan pasukan yang banyak, kita menggali parit sekeliling kota. Akhirnya apa? Rasulullah bersama para sahabat menggali parit sekeliling Madinah. Paritnya lebar dan dalam, musuh gak bisa melewati. Parit ini bahasa Arabnya khandaq. Makanya peperangan ini disebut dengan perang Khandaq. Ini perang Khandaq namanya, perang parit. Nah, ketika perang Khandaq ini, sahabat Sa'ad bin Mu'adz ini jaga-jaga, tiba-tiba kena senjata musuh, entah panah atau apa. Akhirnya beliau pendarahan. Tapi gak langsung mati walaupun pendarahannya banyak. Akhirnya beliau lemah, dapat 1 bulan meninggal dunia. Cuma beliau gak mati syahid. Karena mati syahid ini mati di medan perang. Ini meninggalnya setelah pulang dan lama peperangan sudah selesai. Ini meninggalnya bukan meninggal dari biasa-biasa. Dan ketika beliau ini meninggal, Sa'ad bin Mu'adz ini meninggal, Rasulullah SAW bersabda, Ihtazzal arsyu limauti Sa'din. Arasy bergoncang karena meninggalnya Sa'ad. Mengapa arasy bergoncang? Orang ini saudaranya. Mengapa bergoncang? Manusia ini kalau meninggal, ruhnya dicabut oleh malaikat. Orang ini kalau meninggal, setelah dicabut, kalau ini orang beriman, dibawa naik ke atas oleh para malaikat, diiringi naik ke atas. Langit pertama dibuka, langit kedua, langit ketiga, langit ketujuh sampai di arasy. Setelah sampai di arasy, disambut lalu dikembalikan lagi ke bumi. Oleh malaikat dipegang di atas jasadnya sampai jasadnya dimandikan, dikafani, kemudian disolatkan, dibawa ke kuburan. Ini ikut roh ini. Begitu dikubur, kuburannya ditutup rata dengan tanah, roh ini masuk lagi, sadar lagi. Ya seperti ini nanti di alam kubur ini.
Cuma dan didudukkan oleh malaikat mungkar nakir didudukkan. Karena tanya jawabnya didudukkan. Cuma kata para ulama, yang hidup yang bisa bergerak ini dari perut ke atas. Kalau perut ke bawah nggak bisa gerak, mungkin takut lagi. Hanya nggak bisa gerak. Nah, kalau orang kafir mau naik ke langit di atas, sampai di langit pertama dipukul oleh malaikat jatuh ke bawah. Itu kalau orang kafir. Lalu dibawa ke tempat ruhnya orang kafir yang namanya sijjin. Makanya di dalam Al-Quran, innal abrara lafi 'illiyin. Orang-orang baik, orang-orang beriman, arwahnya ada di Illiyin, tempat yang luhur di arsy. Innal fujjara lafi sijjin. Orang-orang jahat, orang-orang kafir, ruhnya dibawa ke penjara di bawah tanah. Lalu bawa lagi. Nah, saat Mu'adz ini ketika dijabut arwahnya oleh malaikat pun dibawa ke arasy ini goncang. Mengapa goncang? Maksudnya arasy itu senang kedatangan arwahnya saat. Karena orangnya orang istimewa. Nah, orang yang istimewanya seperti itu, saudara, ketika dikubur dijepit oleh alat kubur. Kira-kira yang gak punya keistimewaan ini bagaimana ya? Lalu terus ada orang gak mau sama tahlil. Saudara setelah tahu dasar ini siap gak dibacakan tahlil? Kalau mati siap, jadi doakan. Ini orang istimewa, disenangi Allah, masih perlu dibacakan zikir. Ya apalagi seperti kita ini, lebih perlu daripada dia. Ini zikir tahlil. Artinya apa? Tahlil itu ada dalilnya. Ini yang kita bicarakan dalilnya satu. Kalau disebutkan lagi hanya 1 jam bicara dalil tahlil itu sudah selesai. Ini tahlil. Nah kemudian tradisi kita ini selain tahlil, kalau ada orang meninggal ada kuburan, hidangan makanan. Kata Wahabiyah apa itu bid'ah, sesat, gak benar. Arab. Padahal kenduren itu kan sedekah untuk orang mati. Sedekah untuk orang mati memang dianjurkan. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menulis sebab berjudul As-Shadaqah 'anil Mayyit. Anjuran sedekah untuk orang mati. Dalil yang disampaikan oleh Imam Nawawi, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu laki-laki itu bertanya, ya Rasulullah, inna ummi ufuritat nafsaha wa lam tusib. Hai Rasulullah, sesungguhnya ibuku tiba-tiba meninggal dunia dan gak sempat berwasiat. Meninggalnya mendadak, tapi bukan karena COVID. Dulu COVID belum ada. Sekarang ini ada, gak tahu. Jadi belum ada. Jadi gak sempat berwasiat. Wa uraha law takallamat tasaddaqat. Saya kira kalau ibuku ini sempat berkata-kata, pasti berwasiat untuk bersedekah. Cuma karena gak sempat berkata-kata, gak berwasiat. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Apakah ibuku dapat pahala kalau aku bersedekah untuk ibuku? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, na'am, iya. Ibumu dapat pahala kalau kamu bersedekah untuk ibumu. Artinya apa? Sedekah untuk orang mati itu sampai. Begitu dalil-dalil seperti ini disebarkan, ada orang Wahabi ngeles, kirim video melalui YouTube Wahabi dari Malaysia. Apa kata dia? Gak apa-apa sedekah untuk orang mati. Lo katanya sesat. Sekarang bilang gak apa-apa. Oh enggak apa-apa. Siapa yang melarang? Loh, karena mereka yang melarang. Enggak. Cuman lo kok pakai cuman? Katanya gak apa-apa. Apa kata Wahabi?
Kalau mau sedekah untuk orang mati, jangan pakai kenduren, jangan pakai makanan, jangan pakai minuman. Pakai apa? Kalau mau sedekah untuk orang mati, bangun masjid. Loh, suruh bangun masjid saudara. Kalau sendirian, uangnya dari mana? Dan kalau kita ini setiap ada keluarga meninggal bangun masjid, negeri kita jadi negeri apa? Kok di sini bukan Masjidil Haram? Kok mau bangun masjid semua? Ngawur hati. Dan para ulama kita, para ulama ini melestarikan, merekomendasikan tradisi kenduren itu bukan tanpa dasar, bukan tanpa alasan. Justru karena kata para ulama di dalam kitab-kitab fikih, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Minhajul Qadim, Al-Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Syari dalam kitabnya Asrarul Matalib, Syarah Rawatib Talib, dan ulama-ulama yang lain semuanya mengatakan afdhalus shadaqah al-mal, sedekah yang paling utama, paling besar pahalanya nomor 1 adalah sedekah air. Tsumma ta'am, kemudian nomor 2 adalah makanan. Memang kenduren ini paket sedekah yang paling afdal, paling besar pahalanya. Makanya oleh para ulama direkomendasikan. Nah, pertanyaannya, mengapa sedekah air ini paling besar, paling afdal pahalanya? Karena ketika sahabat Sa'ad bin Ubadah ibunya meninggal dunia, lalu beliau bertanya kepada Rasulullah sedekah untuk ibunya, ya Rasulullah, ayyu shadaqati a'jabu ilaihi, hai Rasulullah, sedekah apa yang paling engkau senangi? Maksudnya paling besar pahalanya. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, al-ma, air. Jadi air ini yang paling besar pahalanya. Mengapa air ini paling banyak dibutuhkan orang? Saudara bangun tidur minum air, kerja di kebun minum, naik mobil minum obat pakai, setelah makan nasi minum. Ada yang habis makan nggak pernah minum? Nggak ada ya? Minum. Mendengarkan ceramah minum. Nah, banyak yang mau habis. Sambil ceramah minum kopi. Nah, ini sedekah paling afdal sebenarnya. Ini kopinya beda ini. Kopi lampu. Nah, artinya apa? Sedekah air ini memang sedekah paling afdal. Karenanya sedekah air ini walaupun kecil jangan diremehkan. Walaupun kadang nggak pakai modal. Ada tamu ke rumah, ambilkan air dari kamar mandi dimasak. Kan nggak beli. Kadang-kadang pakai air mineral itu kalau ada acara. Kalau nggak ada acara airnya nggak tahu dari mana. Besar pahalanya. Kadang-kadang gara-gara sedekah air dosa besar diampuni oleh Allah. Karenanya jangan pelit sedekah air. Mengapa begitu? Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah bercerita tentang orang Bani Israel sebelum Islam dulu. Bainama kalbun yutifu bi raqiyatin qad kana yaquluhu al-'atash. Ketika ada seekor anjing mengelilingi sumur, anjing itu benar-benar hampir mati karena kehausan. Ada anjing hampir mati karena haus, mau meloncat ke dalam sumur gak bisa, akhirnya mengelilingi sumur. Idra'athu baghiyyun min baghaya Bani Israil. Tiba-tiba seorang pelacur Bani Israil melihatnya. Pelacur itu dulu biasanya kerjanya malam, kalau siang pulang. Itu pelacur dulu. Kalau sekarang ini katanya tongkat panah. Mengapa? Kerjanya bukan cuma malam,
siang malam, parah sekarang. Pelacur ini pulang kerja, di perjalanan di dekat sumur dia menyaksikan, melihat seekor anjing mengelilingi sumur hampir mati karena haus. Akhirnya apa? Hatinya merasa kasihan, merasa iba. Karena merasa kasihan, pada saat pelacur ini melepas sepatunya. Pelacur itu dulu kerja pakai sepatu. Kalau sekarang kerja pakai sandal atau sepatu, gak ada yang tahu dan gak boleh tahu. Laki-laki gak boleh tahu. Pelacur kerja pakai sepatu, pakai sandal gak boleh. Mengapa? Bahaya kalau tahu. Betul? Gak boleh. Setelah melepas sepatunya, fastaqat lahu bi, pelacur ini mengambil air turun ke bawah. Dulu itu sumur gak pakai timba, gak pakai tali. Peradaban belum sampai ke sana. Sumur itu pakai tangga. Kalau sekarang sumur pakai timba, pakai tali gak ada. Makanya generasi milenial gak kenal sumur. Karena sekarang ini pakai apa? Pakai pipa, pakai listrik. Setelah mengambil air dari dalam sumur, fasaqat bi, dia kasih minum anjing itu pakai sepatunya. Setelah kasih minum anjing, anjingnya sudah segar, dia pulang. Sampai di rumah setelah itu pelacur ini meninggal dunia. Mungkin malam-malam kena vaksin 3. Hanya meninggal. Apa yang terjadi? Sabda Rasulullah, gara-gara ngasih minum anjing faghfira lahu, Allah ampuni dosanya sebagai pelacur. Pelacur diampuni gara-gara ngasih minum anjing. Karenanya kata Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, kalau kamu merasa banyak dosanya, yang senang sedekah air. Mengapa? Pelacur aja diampuni oleh Allah, padahal ngasih minum anjing. Apalagi kalau yang dikasih minum itu manusia, apalagi manusianya orang apalagi Islamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapaman. Karenanya kalau ada tetangga lewat depan rumah aja singgah. Mengapa? Ada apa? Ya minum-minum lah. Kalau tamunya cuma sebentar, keluarkan air mineral. Ternyata tamunya masih belum keluar lagi, keluarkan kopi. Ternyata tamunya masih lama, keluarkan bandrek. Tamunya masih lama. Apa tadi? Saya dikasih minum apa? Lupa. Merah-merah. Mengeluarkan ini. Mengapa? Kita niatkan kepada Allah, Allah mengampuni dosa kita. Ya mudah-mudahan kasih minum ini Allah ampuni dosa kita. Bukan dia yang putus sama minuman kita. Orang di rumah punya minuman, kita ingin dapat ampunan dari Allah. Berbuat baik pada orang. Orang bersedekah itu kepada siapapun, jangan merasa dia ini sedekahnya orang yang tidak butuh pada orang yang butuh. Jangan. Kita ini bersedekah, tapi sedekahnya orang yang butuh pada orang yang butuh. Kadang yang disedekahi gak butuh, kita yang kasih yang butuh. Butuh apa? Butuh ampunan Allah. Terus sedekah air. Kalau kasih minum anjing gak pernah kasih minum anjing. Ada yang pernah? Gak pernah, karena di sini anjing gak ada yang haus, banyak air. Tapi seandainya kira-kira ada anjing mendekat, diambilkan apa? Hah? Diambilkan? Mengapa? Karena anjingnya ikut wahana. Hanya dilempar. Padahal anjingnya mau makan, lapar. Nah, berdasarkan hadis ini kata para ulama, orang yang punya hewan ternak dikasih makan, dikasih minum, itu mengurangi dosa.
saudara ternak ayam, ternak merpati, ternak kambing, atau punya kucing, kasih makan, kasih minum, dosanya dikurangi oleh Allah. Karenanya kalau banyak dosanya, yang banyak ayamnya, yang banyak ternaknya. Padahal itu ternak hewan, apalagi kalau ternak manusia. Makanya bapak-bapak ini ya ngasih makan anaknya, ngasih makan istrinya, dosanya dikurangi oleh Allah. Karenanya kalau banyak dosanya, yang banyak bikin anak. Istrinya tanya, kamu kok ingin punya anak lagi? Saya ini banyak dosa. Kalau masih banyak lagi dosanya, gak apa-apa, tambah istrinya untuk mengurangi dosa. Istrinya protes, abang ini kawin lagi ya? Ma, abang ini banyak dosa loh. Kata Pak Ustaz, kalau masih belanja istri, dosa abang dikurangi oleh apa? Ya, kalau cuma mama yang kurangi, kapan habisnya? Abang udah tua, dah lebih 45. Biar cepat habis, takut dijemput malaikat Israel, maka nambah bini lagi. Nah, ini berarti suaminya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini Ahlus Sunnah yang mantap namanya. Nah, artinya apa? Kembali kepada yang tadi, sedekah minum ini memang paling afdal, paling besar. Ini bukan masalah kawin lagi, bukan, itu urusan masing-masing. Karena kalau nggak bakat itu kawin lagi ya cuma ingin aja, dan nggak pernah. Kalau nggak bakat itu tergantung bakat. Kalau bakat tuh kawin terus biasanya. Nah kemudian yang kedua, selain sedekah minum, yang paling besar juga sedekah makan. Cuma kata para ulama levelnya di bawah sedekah air. Mengapa? Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, ayyul Islami khair? Hai Rasulullah, amalan apa dalam Islam yang paling baik? Amalan yang paling baik dalam Islam itu apa Rasulullah? Besar pahalanya mengantar masuk surga. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, tu'imut ta'am, kamu kasih makan orang. Artinya apa? Ngasih makan orang ini termasuk amalan paling baik. Cuma kata para ulama levelnya di bawah level makanan. Nah, sedekah makan ini pahalanya seberapa besar? Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, juga riwayat Ibnu Abi Dunya dalam kitab Al-Ikhwan. Sayyidina Ali berkata, la an ajma'a ikhwani ala sha'in aw sha'ain ahabbu ilayya min an akhruja ila suqikum fa u'tiqa sabata. Seandainya aku mengundang orang-orang pada satu sok atau dua sok makanan. Satu sok itu nisabnya zakat fitrah. Kalau beras 2 kilo 2 on. Kalau 2 sok 4 kilo setengah. Orang Indonesia ini standarnya 1 kilo cukup dimakan 10 orang. Kalau 1 sok 2 sok berarti undangan yang diminta makan antara 20 sampai 50 orang. Kata Sayyidina Ali, seandainya aku mengundang makan 20 sampai 50 orang, itu pahalanya lebih aku senangi daripada aku pergi ke pasar lalu membeli budak hamba sahaya lalu aku merdekakan. Artinya apa? Ngasih makan orang sekian pahalanya lebih besar daripada memerdekakan budak. Sekarang itu budak sudah gak ada, saudara. Dan kalaupun ada harganya mahal, kira-kira seharga Indovarik. Ternyata ngasih makan orang sekian pahalanya lebih besar daripada sedekah Indovarik. Ini pahala ngasih makan.
Karenanya masyarakat kita ini oleh guru-guru dulu dikasih tradisi makan-makan banyak sekali. Mengapa? Biar dikurangi dosanya. Dan orang yang senang ngasih makan itu hatinya lembut-lembut. Pokoknya orang senang ngasih makan hatinya lembut. Mengapa? Karena dalam hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah berkata, "Anna rajulan yashku ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbi." Seorang laki-laki mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena hatinya keras. Rasulullah, hati saya ini keras. Kalau ada nasihat masuk dari telinga yang kanan, keluar dari yang kiri. Gimana Rasulullah caranya melembutkan hati? Rasulullah bersabda, "Idza aradta an yalina qalbuk fa'aqil miskin." Kalau kamu ingin hatimu menjadi lembut, kamu yang senang ngasih makan orang miskin. Artinya apa? Ngasih makan orang miskin dapat melembutkan hati. Makanya yang sering ngasih makan, biar hati ini menjadi lembut. Oleh terus yang lain, amalan lain yang melembutkan hati dalam hadis ini, wamsah ra'sal yatim, dan usap kepala anak yatim. Mengusap kepala anak yatim dapat melembutkan hati. Kita ini kalau ibadah kok terasa malas, sedekah terasa malas, baca Quran malas, berarti hatinya keras. Harus introspeksi. Kita ini ibadah semangat apa enggak? Kalau nggak semangat berarti hatinya keras. Solusinya bagaimana? Cari orang miskin kasih makan, atau buat makanan antarkan ke rumahnya. Niat melembutkan hati. Atau kalau nggak begitu, cari anak yatim, usap kepalanya. Kita ini biasanya kan ada ya tradisi yatim, mengumpulkan yatim. Satu Muharram di sini. Setelah yatim itu berkumpul, kepalanya diusap. Mengapa diusap? Tabarruk, untuk melembutkan hati. Nah, mengusap itu saudara maksudnya simbol kasih sayang. Namanya simbol kasih sayang, maka bagaimana? Setelah menyayangi, maka kasih dia. Buka dompetnya, lalu pilih uang yang paling besar apa kecil? Kecil gak apa-apa, karena masih anak-anak. Yang penting sering. Kecuali kalau mamanya masih muda, kasih yang merah nih. Mengapa? Biar mamanya bahagia. Karena kalau janda muda ini bahagia, biasanya wajahnya cerah. Kalau sudah cerah, nanti ada laki-laki yang mau melamar. Namanya mengusap kepala yatim. Dan mengusap kepala yatim itu jangan setahun sekali. Mengapa? Sekarang ini akhir zaman banyak maksiat. Karena setiap maksiat menumpuk, hati menjadi keras. Perlu sering-sering mengusap kepala yatim. Wah, gak bisa Pak Kiai, rumahnya jauh, yatimnya jauh. Ya kalau jauh, kalau ini gampang, minta anak yatimnya diadopsi di rumah. Kalau tiap pagi diusap kepalanya. Wah, gak boleh sama mamanya. Mamanya gak punya teman katanya. Ya kalau gak boleh, mamanya diminta duluan, diadopsi, nanti dapat anak. Ini namanya strategi marketing. Beli satu gratis satu. Istrinya protes, abang ini kawin lagi ya sama janda itu. Ma, hati saya ini keras. Saya ingin lembut biar rajin beribadah. Ngusap anaknya gak boleh, harus mamanya. Ini namanya berarti suaminya harus sunnah wal. Kalau gak mau berarti wahabi. Tapi kalau kawin lagi itu kalau gak bakat jangan. Kalau bakat tambah lagi bagaimana? Ini ada cerita ya.
riwayatnya betul apa enggak? Ada 2 orang berkawan, sama-sama nakal ke masjid, jarang ke masjid. Tiba-tiba kawannya ini rajin. Kawannya yang masih nakal ini heran. Kamu sekarang mau berubah. Dulu kamu kan jarang ke masjid, sekarang mau rajin. Azan sudah di masjid. Apa kata dia? Saya ini kawin lagi. Dapat istri yang solehah. Saya disuruh ke masjid aja. Dan terus kamu kalau ingin rajin ke masjid, kawin lagi. Nanti kamu lagi. Dapat beberapa hari azan subuh kawannya ke masjid, ternyata kawannya yang nakal sudah duluan. Terkejut dia. Kamu sudah kawin lagi? Iya. Kamu jam berapa ke sini? Saya bukan jam berapa, saya bermalam di sini. Kok bertolak? Saya nggak berani pulang. Ini nggak bakat, kalau nggak bakat nggak boleh. Nggak boleh. Ini biarkan mantu aja ya. Ibu-ibu di belakang jangan khawatir, bapak-bapak cuma senang ngomong aja. Kalau melakukan nggak berani. Nah kemudian sedekah makan ini saudara jangan diremehkan. Mengapa? Kadang-kadang gara-gara sedekah makan walaupun kecil dosa besar diampuni oleh Allah. Dalam hadis sahih riwayat Ibnu Hibban dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ta'abbada 'abidun min bani Israil, fa'abadallaha fi shawmatihi sittina 'aman." Dulu ada orang Bani Israil ahli ibadah. Dia beribadah di kuil. Kalau mereka bilangnya kuil, kalau kita bilangnya surau. Di surau pribadinya selama 60 tahun gak pernah keluar. Kalau siang hari berpuasa, kalau malam hari berdoa, sholat haji 60 tahun. Ini sebelum Islam. Setelah dapat 60 tahun, fa'umtiratil ardh, tiba-tiba hujan lebat. Setelah hujan lebat, fakhdarat, suasana sekitarnya menjadi hijau. Banyak tumbuh-tumbuhan, tumbuh dengan subur. Setelah suasana menjadi hijau, fa'ashrafar rahim min shawma'atihi. Ahli ibadah itu mengintip dari surau. Loh, wes hijau, sudah hijau. Akhirnya apa? Dalam hatinya dia berkata, dia berkata, "Lau nazaltu wa dzakartullah lastabtu khairan." Coba saya turun dari surau ini lalu berzikir kepada Allah sambil menikmati suasana hijau. Karena bersyukuri karunia dan rahmat Allah, pasti pahalanya semakin mantap. Akhirnya apa? Fanazalah. Akhirnya dia turun, ingin berzikir di antara tanaman yang hijau. Wa akhadha ma'ahu ar-ramif awil ramifain. Dia membawa bekal 1 atau 2 potong roti. Bawa roti 2. Baru bisa bekal buka puasa. Beri tadi. Fa bainama huwa yamshi wa yadhkurullah, ketika dia sedang berjalan sambil berzikir. Dulu itu kan jarang ada orang. Kalau mau di Lampung ini dulu hutan, jarang ada orang. Ketika dia sedang berjalan sambil berzikir, ilaqiyat humra'atun, tiba-tiba seorang perempuan berjumpa. Kira-kira kalau ada laki-laki sendiri jumpa dengan perempuan sendiri, apa yang terjadi? Fala zala yukallimuha wa tukallimuhu. Awalnya saling menyapa. Siapa? Saya Ustaz. Kau tahu kalau saya Pak Ustaz? Dan Pak Ustaz itu yang ada di surau, yang ibadah 60 tahun gak keluar-keluar. Pak Ustaz ini viral, dah masuk Facebook, masuk YouTube, ada di HP. Dulu gak ada HP. Kamu siapa? Saya orang biasa Pak Ustaz. Laki-laki perempuan ini awalnya kan kenalan.
Setelah kenalan sharing, tukar menukar pengalaman. Setelah sharing lalu saling curhat, berbagi curahan. Setelah saling curhat lalu sayang-sayangan. Ini kaidah. Lalu apa yang terjadi? Karena gak ada orang di situ, gak tahan godaan syaitan, famasyiah. Orang ini berzina dengan perempuan. Karenanya laki-laki jumpa perempuan hati-hati. Kalau berduaan, jangan bilang saya gak syahwat. Gak syahwat itu kalau banyak orang. Kalau berduaan beda lagi. Ini orang ini puasa 60 tahun nggak pernah keluar, bisa berzina. Apalagi puasanya cuma bulan Ramadan. Bilang gak syahwat sama perempuan. Apalagi buka puasanya sama sahurnya makannya banyak. Kata Imam Ghazali, orang berpuasa kalau cuma merubah siklus waktunya makan, biasanya makan siang diganti makan malam. Kalau porsi makannya gak dikurangi setelah bulan puasa, tetap gak bisa mengendalikan nafsu. Apalagi di bulan puasa makannya tambah banyak. Setelah bulan puasa nafsunya tambah kuat. Ini orang puasa, apalagi gak pernah puasa. Akhirnya orang ini berzina. Setelah selesai berzina, ahli ibadah ini menyesal, merasa malu, merasa takut pada Allah. Ini ibadah 60 tahun gak keluar-keluar. Kenapa begitu keluar langsung berzina? Lalu akhirnya pingsan. Setelah siuman dari pingsan, dari air mau mandi, gak jauh dari situ ada sabkhah, ada genangan airnya. Dibuka jubahnya, bajunya dibuka, lalu mandi di situ. Ketika sedang mandi, idza Sa'idun, tiba-tiba datang seorang pengemis. Ustaz, minta uangnya Ustaz. Jalur gue Ustaz. Lepas jalur gue minta uang, belum makan Ustaz. Lapar. Oh, kamu mau makan? Iya. Itu di baju saya loh. Dihampirinya bajunya. Rotinya ada 2. Berapa Ustaz? Bawa aja. 2 roti itu untuk kamu. Akhirnya roti itu dibawa pergi sama pengemis itu dimakan. Selesai mandi, ahli ibadah ini memakai lagi pakaiannya. Setelah pakaiannya dipakai dengan rapi, malaikat Israil datang, mati. Begitu meninggal, 2 malaikat berbeda aliran politik datang. Orang ini kalau partai politiknya beda biasanya bertengkar. Satunya malaikat surga, satunya malaikat neraka. Begitu datang terkejut, loh, kok sampean malaikat surga? Loh, kok sampean malaikat neraka? Kata malaikat surga, saya mau mengambil orang ini. Ini ibadah 60 tahun gak pernah keluar, pantas masuk surga. Kata malaikat neraka, loh, saya bawa orang ini ke neraka. Ini berzina, orang berzina pantas masuk neraka. Karena 2 malaikat ini rebutan, akhirnya ditimbang. Pahala ibadah 60 tahun ditimbang dengan dosa zina sebenarnya. Begitu ditimbang, ternyata dosa zinanya lebih berat. Ibadahnya yang 60 tahun menjadi ringan dan hangus. Kata para ulama, zina 1 kali menghapus pahala ibadah 60 tahun. Kata malaikat neraka, nah, saya ini ibadahnya hangus. Lalu kata malaikat surga, sebentar. Apa? Tadi ini sedekah roti 2 potong, belum ditimbang. Oh iya, ada ditimbang. Roti 2 potong ditimbang. Begitu roti 2 potong ditimbang, ternyata gerak-gerak. Timbangan itu lalu turun ke bawah, berat, lebih berat daripada dosa zina. Zinanya menjadi ringan dan diampuni oleh Allah. Gara-gara roti 2 potong. Di Lampung kalau kenjurenan rotinya berapa potong? Hah? Banyak ya. Ini aja berapa ya?
Ya, dalam berapa ini? Ini 5 ini. Banyak. Artinya apa? Sedekah makan itu walaupun sedikit jangan diremehkan. Kadang-kadang gara-gara sedekah makan dosa besar diampuni oleh Allah. Karenanya kita kalau ada rezeki kawan ditraktir, ayo makan di sana. Apa? Ya ini ngobrol lah sambil rombongan. Tapi niatnya dalam hati Allah mengampuni dosa kita. Dan hadis ini jangan disalahpahami saudara. Hadis yang pelacur sama ini. Gimana salah paham? Oh kalau gitu berzina aja. Yang penting nanti bawa air mineral ke masjid Al-Ikhlas sama roti. Kan diampuni. Bukan itu maksudnya. Hadis ini bukan untuk meringankan perzinahan. Jangan. Ini maksudnya motivasi agar kita senang bersedekah air dan makanan maksudnya itu. Tapi bagi orang yang terlanjur ya, yang sudah terlanjur melakukan dosa-dosa besar, dianjurkan sering bersedekah agar diampuni oleh Allah. Kalau belum jangan. Khawatir setelah mengerjakan gak sempat bersedekah lalu mati. Gak jadi menghapus dosanya itu. Ini masalah ini. Ya kadang-kadang ada yang gagal paham terhadap hadis itu. Enak deh ini. Jadi ya jangan salah paham masalah. Nah, mengapa sedekah makan dan minum ini pahalanya besar? Karena makan dan minum ini jadi daging, jadi darah. Dan ini kebutuhan pokok manusia. Kemudian sedekah makan dan minum biasanya dilupakan. Selain ini kebutuhan pokok, orang biasanya ikhlas. Saudara misalnya bilang sama istrinya, "Ma, besok malam ke Duren, Ma." Berapa undangannya Pak? 100 orang. Bikin makanan 100. Lalu undangan datang semua, makanan habis. Kira-kira orang rumah senang pada senang? Senang, puas. Bulan depan bikin kenduri lagi. Kenduren mah besok. Berapa undangannya Pak? Ya 100 Pak. Ternyata yang datang sedikit. Makanan banyak sisa. Kira-kira orang rumah dongkol apa enggak? Ini kalau sedekah makan. Kalau selain makan beda. Ada orang bawa uang banyak. Dengar ada sambungan di Al-Ikhlas. Sampai di Al-Ikhlas ternyata acaranya sudah selesai. Kira-kira orang ini senang apa menyesal? Hah? Mau bagi-bagi uang gak jadi. Kira-kira senang apa marah? Senang. Dia bilang apa? Ini masih rezeki saya. Ini orang gak ada. Bukan rezeki kamu. Kamu gak dimuliakan oleh Allah untuk bersedekah. Ini kalau selain makanan. Kalau makanan beda memang. Karena makanan gak dimakan ya basi, gak bisa disimpan. Kalau uang ini masih bisa kemana-mana. Beda. Makanya makanan ini dianjurkan. Sedekah makanan yang banyak. Dan ini kembali kepada yang tadi, artinya apa? Ajaran-ajaran, tradisi keagamaan yang kita terima dari ulama dulu itu semua ada dalil-dalil. Dan itu dalilnya kuat. Karenanya kita gak usah ragu-ragu. Kalau ada orang Wahabi, orang apalah bilang ini jangan dilakukan karena kita gak usah didengar. Anggap saja itu channel radio rusak. Langsung pindah ke wah ini radio rusak. Gak usah didengar. Karenanya kita pertahankan amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian kembali kepada ayat tadi, kata yang ketiga, umat Islam itu apa? Wa tu'minuna billah. Kamu selalu beriman kepada Allah. Ini ada anugerah dari Allah, ada garansi dari Allah bahwa mayoritas umat Islam selalu menjaga keimanannya.
Karenanya apa? Kalau ada orang suka mengkafirkan, mensyirikkan mayoritas umat Islam, berarti dia pengikut aliran sesat, yaitu Wahabi. Mengapa? Dia nggak tahu keutamaan umatnya Rasulullah. Umatnya Rasulullah ini umat paling mulia, paling baik. Karena mereka umat paling mulia, paling baik, oleh Allah diberikan anugerah yang agung. Apa di antara anugerahnya? Mereka dijaga keimanannya oleh Allah. Mereka selalu beriman, enggak akan syirik secara mayoritas. Ya ada memang saudara-saudara kita yang melakukan kesyirikan, tapi jarang itu. Kalau yang mayoritas ini memang dijaga, dilindungi oleh Allah, akan syirik. Karenanya kita ya tawassul, tabarruk, ziarah kubur, disyirik-syirikan, gak perlu dengar. Kita tetap istiqomah menjalankan, mengikuti ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini yang perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara tentang pentingnya kita berpegang dengan ajaran Ahlus Sunnah. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan. Bapak-bapak di depan ada yang mau tanya, atau di belakang ibu-ibu mau tanya, silakan. Barangkali ada. Ada ya? Ibu di belakang ada? Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya Pak Ustaz, kita memberikan makan dan minum hanya yang ada tinggal di rumah kita atau sering ke rumah kita sendiri. Tetapi kalau memberikan sengaja kepada orang lain, memanggil atau memberi, itu jarang. Bagaimana, apakah termasuk amal yang besar kita memberi makan minum ahli pendidik ada jalan kita yang ada di rumah kita? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Memberi makan dan minum, seorang ayah ngasih makan anaknya dan istrinya, itu sedekah paling besar. Karena sedekah paling besar itu kepada keluarga, lalu kepada keluarga yang agak jauh, lalu kepada tetangga. Ya kalau sewaktu-waktu ada momen kita kasih sedekah tetangga-tetangga yang lain, tetap besar pahalanya. Karena itu memang keutamaan anugerah dari Allah. Ya masalah tradisi ngasih makan ini, sedekah makan ya tergantung lah. Kadang-kadang kan kita bikin acara di masjid atau di mana, atau pindah-pindah dari rumah ke rumah ya. Kan orang Indonesia ini biasanya bikin tradisi yasinan, zikir fida di antara kelompok di rumah itu, pindah-pindah ke rumah itu bagus juga. Agar ada sedekah makan, atau misalnya dikirim ke tempat lain, ke pondok atau kemana yang pasti butuh makanan, itu juga bagus. Atau kepada pekerja-pekerja kasar, saudara-saudara kita yang kerjanya keras, biasanya ekonominya lemah, itu senang dikasih makanan. Dan akhir-akhir ini di daerah-daerah, karena sampai para kiai, para sakit ceramah tentang keutamaan sedekah makan. Di Jawa ini sebagian masjid kalau hari Jumat menyiapkan nasi makan. Jadi jamaah suruh bawa nasi pulangnya, kadang dimakan di masjid. Saya kadang-kadang mau ngirim anak saya di pondok pas hari Jumat, singgah di masjid. Kan bawa mobil. Karena bawa mobil, sisa nasi yang gak ke bawah dibawa ke mobil. Loh kok untuk saya? Dengan bapak bawa mobil katanya.
terserah kasihkan ke siapa ya dah. Saya bawa ke pondok, yang namanya anak pondok dikasih makan kan paling senang. Karena di pondok itu lapar terus, jarang ada apa-apa. Ya terserahlah. Ya pokoknya berusaha untuk sedekah makan dan minum. Dan memang di akhir zaman besok, zaman semakin akhir, bersedekah ini semakin sulit saudara. Mengapa? Yang mau menerima gak ada. Orang kaya-kaya. Sekarang ini selagi ada orang yang mau menerima sedekah, kita kasih sedekah. Kalau gak ada, ya kita ambil anaknya orang atau siapa, atau ambil istri lagi untuk sedekah. Ini setuju. Ada lagi? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Kiai, ini saya tanya masalah bermadzhab. Apakah satu kemutlakan dari bagi orang awam itu bermadzhab? Terus bagaimana hukumnya amalan-amalan orang yang tidak bermadzhab dan orang yang tidak suka bermadzhab? Lalu bagaimana kita menghukumi orang-orang yang suka menghina ulama-ulama seperti Imam Ghazali, Imam Nawawi, Imam Syafi'i, bahkan dibantah pendapat-pendapatnya, ijtihad-ijtihadnya? Ini apa hukum bagi mereka yang melakukan seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, bagaimana hukumnya bermadzhab? Umat Islam itu semuanya harus mengikuti Al-Quran dan Hadis. Cuman dalam mengikuti Al-Quran dan Hadis itu gak boleh dipahami sendiri. Tapi dalam memahaminya harus punya guru. Gurunya punya guru, gurunya punya guru. Dengan sanad yang bersambung sampai kepada Rasulullah. Nah, mazhab itu tujuannya itu. Karena kalau bermazhab ini gurunya jelas, makanya bermazhab itu hukumnya wajib. Kalau orang nggak bermazhab, dia nggak ngerti apa-apa. Jadi wajib memang bermazhab. Lalu bagi orang awam yang memang gak kenal mazhab, pokoknya beramal misalnya, selama amalnya itu sesuai dengan salah satu pendapat ulama itu sah. Tapi kalau bertanya, seorang alim harus menunjukkan mazhabnya. Jangan dibebaskan suruh milih, jangan. Itu orang alim. Kalau orang-orang yang anti mazhab sekarang ini, kata para ulama, orang yang anti mazhab itu pengikut aliran sesat. Karenanya kita bermazhab. Di Indonesia ini para ulamanya bermazhab Imam Syafi'i. Masyarakatnya yang awam ikut ulamanya, otomatis ikut Imam Syafi'i. Kalau ada orang sering mencela para ulama mazhab, itu dosa besar, itu nggak boleh. Mengapa? Karena para ulama diagungkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan agama beberapa derajat. Artinya apa? Allah ini mengagungkan derajat orang-orang yang berilmu, para ulama. Berarti umat Islam wajib mengagungkan para ulama. Karenanya merendahkan para ulama itu tandanya orang munafik. Itu ada penyakit di hatinya yang tersembunyi, penyakit munafik. Karena ulama wajib diagungkan, memang. Loh, ulama kan manusia, belum tentu benar. Memang ulama manusia biasa, belum tentu benar. Allah sudah tahu kalau ulama belum tentu benar, tapi diagungkan.
Ya kalau ulama yang alim hebat belum tentu benar. Berarti yang gak alim seperti kamu mestinya salah terus. Mestinya begitu. Mengapa kalau ulama dibilang tentu benar, terus mitanya kamu benar terus? Ini kan masalah. Ini orang-orang Wahabi biasanya, sama orang-orang liberal, gak mau fatwa para ulama. Mengapa? Karena kalau pendapat para ulama disampaikan, pendapat mereka gak laku. Orang ini harus punya guru, dan bermazhab ini enak. Mengapa enak? Kita gak perlu capek-capek. Misalnya ya, kita ini dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya kan bermazhab. Saudara sakit kepala, pergi ke toko, beli obat apa? Kalau sakit kepala, Paramek, Bodrek. Saudara tahu siapa yang buat Bodrek? Kan tahu kan? Bodrek itu terbuat dari apa saja kan tahu? Ya, cuma karena orang minum Bodreknya sembuh ya sudah minum. Coba saudara yang bermazhab sakit kepala, gak mau sama Bodrek, gak mau bikin sendiri. Bodrek ini terbuat dari apa? Dari bahannya di Lampung, masih kurang lagi ke Jakarta, tambah parah sakitnya, mati akhirnya. Kalau gak bermazhab, kalau bermazhab ya langsung ada Bodrek, langsung aja diminum. Enak kalau makanan juga begitu. Saya misalnya dari Jawa ke Lampung, mau makan, ini makanan khas Lampung apa? Masakan Padang. Wah, langsung aja masuk ke masakan Padang, langsung pesan satu porsi. Atau bikin sate yang apa? Langsung pesan. Kalau misalnya gak bermazhab, gak mau pesan. Mengapa? Mau bikin sendiri. Kalau gak pernah masak ya gak bisa. Kalau gak pernah memasak, ini makanan ya, orang yang gak ahli memasak bikin masakan itu rusak rasanya. Apalagi ilmu agama. Dia kehidupannya sehari-hari bukan urusan ilmu agama, tapi sok hebat ilmu agama. Kan gak boleh seperti itu. Gak boleh. Jadi memang harus bermazhab. Dan hati-hati dengan orang yang tidak bermazhab. Mengapa? Itu bagaikan koki yang tidak ahli memasak, membuat masakan buat kamu. Khawatir nanti masakannya mentah dimakan. Kalau masakan mentah dimakan, maka akan sakit perut. Sama dengan orang gak ahli ilmu, gak bermazhab, gak punya guru ceramah urusan agama, akhirnya apa? Pendengarnya sakit perut. Ini kok salah semua, jadi sakit perut mendengar. Wah, ini berarti bukan ahli. Kalau orang itu ahli ilmu agama, menerangkan gak sakit perut, insyaallah kayaknya. Jadi begitu logika para ulama dalam bermazhab. Pakai ini bertanya. Terus bagaimana ini hukumnya masukkan kepada sekolah-sekolahan Wahabi dan rumah-rumah tahfidz yang tidak bermazhab? Apa yang sikap kita harus ambil dari perkara itu? Terima kasih. Memasukkan anak ke lembaga-lembaga Wahabi itu bahaya. Mengapa bahaya? Kalau anak masuk ke lembaga Wahabi, maka sebentar lagi akan menjadi anak yang durhaka pada orang tua. Artinya meracuni dan merusak anaknya. Karena memasukkan anak ke lembaga Wahabi itu merusak, maka bagaimana memasukkan anak ke lembaga Wahabi itu hukumnya haram. Bulan Februari kemarin saya ceramah di Kabupaten Tojo, Una, Sulawesi Tengah. Saya sampaikan, kalau punya anak jangan dimasukkan sekolah Wahabi, nanti jadi anak durhaka. Selesai ceramah, Ustaz di sana cerita, betul Pak Kiai. Kalau anak ini masuk lembaga Wahabi memang jadi anak durhaka. Mengapa? Ada kawan saya, anaknya kelas 1
SD masuk di sekolah dasar Wahabi. Dapat 6 bulan, anak ini bilang sama bapaknya, ya apa? Ayahnya sesat. Mengapa? Ayah kalau ada orang mati ikut baca tahlil, itu sesatnya. Dapat beberapa hari lagi bilang lagi dia, ya ayah ini kok sesat lagi sih? Kenapa? Ayah kemarin ikut maulid itu sesat. Ini masih SD. Kalau ada anak bilang sesat sama ayahnya, ini kira-kira anak berbakti apa anak durhaka? Anak durhaka. Makanya gak boleh memasukkan anak ke lembaga Wahabi. Terus yang isi acara di Bintaro, Jakarta. Selesai ceramah, orang bilang betul Pak Kiai, itu kawan saya dimasukkan ke lembaga Wahabi. Awalnya dibangga-banggakan. Mengapa? Sudah hafal surat sekian, rajin ke masjid. Terus sekarang orang tuanya nangis karena anaknya gak mau pulang. Mengapa? Orang tuanya sudah dianggap kafir dan syirik. Enggak mau sudah. Padahal namanya orang tua, seandainya orang tua itu musyrik, wajib ditemani dengan baik. Wasahibhuma fid dunya ma'ruf. Temani kedua orang tua kamu yang musyrik itu dengan baik di dunia. Ini didikan. Setelah orang tuanya meninggal, anak durhaka tetap durhaka. Kejadian di Sulawesi, ada orang tua meninggal, anaknya Wahabi sudah dewasa. Begitu prosesi pemakaman di Indonesia ini, orang dikuburkan dibacakan talqin. Ketika akan dibacakan talqin, anaknya marah-marah, jangan baca talqin, itu sesat. Akhirnya apa? Karena masyarakat bersikeras baca talqin, anaknya bersama 2 orang kawannya pergi meninggalkan prosesi itu sambil tertawa terbahak-bahak. Gak punya akhlak saudara. Karenanya hati-hati anak masuk lembaga Wahabi. Setelah selesai pemakaman, kalau orang ahlu sunnah wal jamaah berbakti pada orang tuanya, malam-malam kumpul dengan saudara dan tetangganya mendoakan baca tahlil, lalu sedekah makan. Jadi begitu didoakan terus orang tuanya. Kemudian dari waktu ke waktu, kalau ada waktu, kalau anaknya ahlu sunnah ini ziarah ke makam orang tuanya. Kalau Wahabi gak ada takbir, gak ada kenduri, gak ada sedekah, gak ziarah ke makam ayahnya. Benar-benar menjadi anak yang durhaka. Karenanya gak boleh. Nah itu pondok tahfidz, rumah tahfidz gak boleh. Di akhir zaman ini, penyebar aliran sesat itu kadang-kadang bacaan Qurannya baik. Ini di akhir zaman. Dalam hadis sahih riwayat Ibnu Hibban dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Innama atakhawwaf 'alaikum rajulun qara'al Qur'an." Sesungguhnya sesuatu yang aku khawatirkan pada kalian, laki-laki yang baca Quran. Orang Islam ini biasanya baca Quran. Ini artinya Quran istimewa. Hatta idza ru'iyat bahdatuhu, hingga ketika dia kelihatan indah karena Al-Quran. Qurannya bagus, kalau menjadi pemerdu, masya Allah. Setelah dia menjadi indah karena Al-Quran, wasara ila ahli Islam, dan dia menjadi penolong Islam. Mengapa penolong? Jadi imam masjid, ngajar Al-Quran, ngajar orang-orang mengamalkan sunnah. Wajarahu ila masyaallah, dia mengubah ajaran Al-Quran pada apa yang Allah kehendaki. Fansalakha minhu wa nabadahu wara'a dhahrihi, dia melepaskan diri dari Al-Quran, Al-Quran dia lempar ke belakang. Fasa'a ila jarihi bisayf, dia menyerang tetangganya dengan pedang, tetangganya dibunuh. Waramahu bisyirki, dan menuduh tetangganya dengan syirik. Rasulullah ditanya, ayyuhuma aula bisyirki ya Rasulullah? Ar-rami anil marmi, siapa dari kedua orang
sikap syirik yang menuduh apa yang dituduh. Rasulullah menjawab balil rami, justru yang menuduh syirik itu yang paling berhak menyandang kesyirikan. Nah, artinya apa? Di akhir zaman ini orang sesat itu karena Qurannya bagus. Siapa? Ya Wahabi itu. Karena mengkafirkan orang-orang ISIS di Syria dan Irak. Itu Qurannya bagus-bagus sama Quran, tetapi umat Islam yang Ahlus Sunnah ditembak mereka. Senjatanya dari Amerika dan Israel. Mengapa? Syirik. ISIS ini datang ke masjid-masjid. Orang turun dari masjid ditangkap. Ikut kami apa enggak? Pegang pisau. Kalau enggak ikut Wahabi, enggak ikut ISIS, disembelih. Karena ISIS ini Islam, sebelum menyembelih baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang disembelih baca syahadat. Ini ISIS. Qurannya bagus. Dan Wahabi ini kalau original, ya seperti ISIS itu, mengkafirkan, mensyirikkan dan membunuh orang, teroris. Kalau Wahabi belum seperti ISIS, itu berarti Wahabi kaleng-kaleng. Wahabi kami. Dan di mana? Di Lampung ini ada Wahabi banyak. Lampung ini paling dekat dengan Jakarta. Dari Jakarta tinggal nyebrang. Kalau nyebrang lewat laut berapa jam? 2 jam. Kalau lewat pesawat setengah jam. 26 menit kemarin. Dah mendarat di Lampung. Disebarkan. Karenanya hati-hati dengan Allah. Saya kira itu. Ada lagi pertanyaan terakhir. Satu lagi ya. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Sini saya ingin bertanya Ustaz. Tadi Ustaz jelaskan tentang cara kata yang kita dengarkan. Kalau yang belum dengarkan. Nah, pertanyaannya di sini, bagaimana cara kita berusaha kita agar saudara kita yang terpapar Wahabi bisa kembali ke dalam sunnah. Kita juga kesian juga Ustaz kalau mereka sudah sampai menyalahkan orang tua. Itu bagaimana supaya kita bisa mengembalikan mereka? Terima kasih Ustaz. Nah, kalau kamu ingin mengembalikan mereka ke Ahlus Sunnah, itu mudahnya ilmu. Ajak bicara baik-baik. Kamu kan bilang saya sesatnya dengannya. Masalah apa yang kamu bilang sesat? Tapi kamu persiapan dulu. Topik bicaranya biasanya tentang maulid, tentang tahlil. Itu dipahami dasarnya. Loh enggak, kata guru kami, tahlil itu kami itu kan zikir orang mati. Itu dari Rasulullah itu pertamanya. Ini dalilnya biasanya diam dan lama-lama kembali. Dan alhamdulillah dengan banyaknya ceramah yang di medsos ya, kita ini ceramah kan di YouTube. Walaupun di sini yang hadir yang berapa, tapi di sini yang nonton di YouTube ribuan. Itu banyak jamaah kita mantan Wahabi karena nonton di YouTube. Ya kalau kamu gak ada persiapan, ajak nontonnya. Ayolah kita debat melalui YouTube. Ini YouTube guru-guru saya, kamu dengarkan. Ini ada dalilnya. Menurut kamu kira-kira bagaimana? Saya ini gak bisa menyampaikan dalil, tapi guru saya bisa. Harus begitu. Di Jakarta ini ada jamaah saya mantan Wahabi. Tahun 2018 kan ya, 2017 mungkin saya ke Jakarta. Lalu ada orang minta ketemu saya
Saya tanya, perlu apa? Saya ingin mengundang Pak Kiai ke masjid depan rumah saya. Kenapa ingin mengundang saya? Saya ini mantan Wahabi Pak Kiai. Kenapa ikut Wahabi? Saya dari orang tua. Saya memang dibesarkan dari keluarga yang dekat dengan Wahabi. Cuma orang tua setelah mau meninggal dekat dengan Kiai, malah pindah ke asmanya. Anaknya Wahabi. Terus istri saya juga Wahabi. Lepas keluar dari Wahabi, saya ini mendengar ceramahnya Uwas. Kata Uwas, kalau kamu ingin tahu dasar-dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengarkan ceramahnya Kiai Idrus Ramli. Saya penasaran, saya cari nama dia di YouTube. Ternyata videonya ratusan. Ada video Kiai durasinya paling lama. Ceramah Kiai selama 9 jam. Sebenarnya bukan 9 jam, itu acara pelatihan di Kuala Lumpur kepada para asatidz, para ulama. Setiap 1,5 jam atau 2 jam istirahat. Cuman videonya digabung jadi 9. Saya dengarkan itu Kiai sama istri. Terus setelah mendengarkan video itu, kok ternyata Ahlus Sunnah ini ada darinya semua. Akhirnya saya bertobat dari Wahabi. Saya berkiai. Akhirnya setiap saya ke Jakarta, orang ini sering mengantarkan kemana-mana. Kadang diajak bermalam di rumahnya, ya kan? Sampai sekarang. Dan sekarang ini ceramah-ceramah saya di YouTube sama buku-buku saya sering dihafalkan. Saudara-saudaranya yang Wahabi kalau ketemu diajak debat. Kamu harus dengarkan argumen saya, jangan begitu kamu. Islam ini ilmiah, jangan bilang syirik. Jadi saudara-saudaranya banyak yang goyah, tidak wajib sama dia. Itu caranya. Insya Allah ya, kalau sering dengar ceramah Uwas saya, kemudian ustaz-ustaz yang lain di YouTube, nanti mengerti atau baca buku-buku saya. Salah kan? Ya aja datangi orang-orang Wahabi, jangan takut sama Wahabi. Harus bilang, kamu sesat kan? Wahabi itu sesat loh, kamu jangan ikuti. Bukan ini ajaran sunnah. Sunnah apaan? Kamu Wahabi. Harus berani. Saya kira itu ya. Karena ini waktu sudah cukup malam, hampir jam 10. Nah, off-kan. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin Allahumma. Ini dari saya. Kita baca doa ya. Mari baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'matahu wa mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin shalatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم قسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا ومعلمينا وأصحابنا وأحبابنا وذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan kepada Al-Qarom Kiai Haji Idrus Ramli yang sudah menyampaikan tausiah untuk kita bersama. Insyaallah ilmu yang beliau sampaikan sangat bermanfaat untuk kita semua, tentunya untuk diri kita, keluarga dan jamaah kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.